Karena menurut Fran, kalau misalnya yang di content creator, kalau yang di digital ini sebenarnya nggak mandang umur nih, Pak. Nggak mandang umur ya? Sampai nggak dari muda, benar-benar muda sampai tua ini bisa alat digital ini menjadi sesuatu yang bermanfaat lah. Ya bisa seperti itu, Pak. Udah ya. Kayak Seto kayaknya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia kembali bisa hadir di ruangan layar kaca sahabat semuanya. Kembali kita hadirkan di ruangan sederhana ini orang-orang hebat, orang-orang yang memberikan inspirasi buat kehidupan kita. Jadi tetap setia di channel Sisi Lain Aspen. Aspen, Jembatan Peduli Anak Negeri dengan semangat menjadi jembatan kepedulian dimanapun kita berada. Dan kali ini kita sapa dulu anak muda kita. Nama beliau ini beda nih, gaya kita beda sekarang. Iya beda ya. Gugup, Pak. Beda gugup ya. Kali ini sahabat, ini konten kreator di mana beliau video-video pendek beliau itu sudah ditonton jutaan, bahkan sampai hampir 3 jutaan, 2,9 juta penonton. Tapi kita sapa dulu Fran. Assalamualaikum Fran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana rasanya kalau konten kreator yang kita ini ya? Kita tes ada airnya di tangannya enggak ya? Jadi walaupun konten kreator ya gugup juga sama. Gugup banget, Pak. Gugup banget ya? Banget. Bener. Soalnya ini kan apa ya? Pertama ini perdana Frans ya. Guys, yang kedua tuh kalau misalnya kita dihadapkan dengan seseorang mungkin yang lebih seperti Bapak lah. Oh iya. Rada-rada gitu, Pak. Semoga lancar ya, Pak. Semoga lancar ya. Dari gayanya itu nampak tuh memang orang profesional konten kreatornya kan. Enggak sahabat tuh gayanya aja tuh. Yang menarik Frans ini adalah dia seorang yang waktu ini ya di konten kreator yang memberikan inspirasi dan juga mungkin boleh dikatakan menjadi cuan, menghasilkan cuan. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Oke, kita tanya-tanya dulu Frans. Frans. Iya. Frans. Bener, Pak. Wah, ini namanya Mang Frans. Iya, Pak. Cuman itu aja. Cuma itu saja. Iya. Jadi Frans saja. Frans saja. Sebenarnya nggak pakai saja. FRANS. Oh. 5 huruf. Oh iya ya. Ngisi ini, Pak, pas ngisi abo di ujian itu kan paling cepet lah. Paling cepat Ya. ya. Soalnya nggak panjang. Nggak Pak. capek. Iya. Oke, Frans anak keberapa sih Frans? Oh, anak ketiga, Pak. Anak ketiga. Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. Asli di? Aslinya sebenarnya kalau benar-benar asli orang tua itu dari Kototu Agam. Orang Agam. Agam. Cuman dari nenek udah merantau ke Tanah Datar. Tepatnya di Lintobu namanya, Pak. Oh, Lintowo. Nah, Oke. Kecamatan Lintobu. Jadi udah turun-temurun udah di sana aja, Pak. Oh, iya. Anak keberapa tadi? Anak ketiga. Anak ketiga ya. Berarti yang paling kecil masih ada adik. Adik ada. Masih kuliah? Baru tamat kemarin, Pak, tahun kemarin. Baru tamat ya? Iya, baru. Frans juga baru tamat? Sudah Tamat apa ya? Kuliah. Oh, tamat kuliah. Iya, Oke. Baru Desember kemarin. Desember ya? Iya. Alhamdulillah. Setelah 5 tahun. 5 tahun ya? Orang hebat emang kayak gitu. Kenapa tuh, Pak? Orang hebat emang kayak gitu. Karena begitu dia tamat lama, habis itu dia dikejar oleh pekerjaan. Insya Allah, Pak. Amin. Insya Allah. Semoga ya, Pak ya. Iya, semoga ya Bro ya. Frans, kita ngomong-ngomong ini. Itu Frans itu kan sarjana psikologi kan? Iya, Pak, benar, Pak. Sebelumnya ada di SMA, begitu ke belakang coba kita runut SMA. SMA juga SMA di kampung di Lintau juga. Lintau. Terus pas pertama itu Fern waktu SMA itu IPA, Pak. IPA dulu, tapi sekarang yang Fern ngambil jurusan itu mengalir ke sosial atau IPS. IPS. Nah, jadi dulu sebelumnya itu Fern juga pernah kuliah di Jambi. Apa tuh? Di Unja, Pak. Unja, oke, Universitas Jambi. Iya, dulu karena udah beberapa kali coba-coba tes dulu nggak ada yang lulus. Terus alhamdulillah itu mandiri namanya, Pak. Mandiri itu reguler. Reguler gitu. ya. Fran coba di sana daripada nggak kuliah lah, kan waktu itu kan mikirnya kayak gitu, Pak. Iya. Mending negeri lah gitu coba. Terus tapi masih dilema sama jurusannya, Pak, gitu. Pas Fran coba 4 semester 5 semester kayaknya nggak kuat.
Begitu. Soalnya dari ini sebenarnya bukan passion saya nih. Oke, Kalau misalnya oke, misalnya oke. sebenarnya saya ini panggilnya saya atau aku sih Pak? Saya Kak. nggak apa-apa, saya aku sama aja kan. Terus Fran kayak mikir ini sebenarnya bukan di passion gue. Tapi gimana lah? Soalnya mandiri, uang pangkalnya itu, uang masuknya itu lumayan banyak kan Pak itu. Iya. Terus kemarin tuh orang tua kan, yaudah yang penting kuliah. Ini kalau masalah biaya sekarang nggak usah dipikirin gitu kan. Kata Pak. orang tua ya? Kata orang tua waktu itu. Jadi ini kayaknya nggak bisa. Tapi kalau bisa berhenti kayak merasa bersalah kan Pak. Ini gimana caranya? Waktu itu Fran dilema lah Pak sampai beberapa bulan gitu kan. Iya. Sampai Fran berani untuk bilang ke orang tua terutama mama waktu itu Pak untuk pindah kuliah, udah ulang lagi lah mah gitu. Dengan perasaan dibilang menyesal gimana ya Pak ya Betul, gitu. betul, Karena betul. bukannya apa-apa itu lumayan banyak lah kalau dari segi Biayanya ya. materi ya. Materi ya. Iya. Terus Fran coba lagi bimbel waktu itu Pak, bimbel di Kota Padang. Emang siang malam kayak dari situ Fran tahu kalau rajin Rajin pangkal pandai. Ya rajin pangkal pandai yang kayak kita tuh kalau bener-bener rajin itu bakalan bisa gitu. Oke. Dari situ Pak. Jadi kan waktu itu karena perasaan bersalah ini ke orang tua, pokoknya saya tahun ini harus lulus lagi, harus di negeri. Dari situ Fran dari pagi sampai malam konsul, pagi sampai malam belajar terus Pak. Belajar terus sampai alhamdulillah Fran lulus waktu itu Pak. Dari situ Fran baru membuktiin kalau misalnya kita itu kita itu rajin, kita itu kayak gitu, itu bakalan hasilnya itu mudah semuanya Pak. Dari situlah Fran tahu kan Pak. Iya. Sampai Begitu. Fran di UNP UNP ya. psikologi. Iya, akhirnya ketemu dengan dosennya Pak Yan ya. Pak Yan. Hebat Pak Yan. Oke, berarti akhirnya jadi mahasiswa psikologi ya. Psikologi, Nah, iya, Pak. pada akhirnya sekarang sudah menjadi sarjana psikologi. Alhamdulillah. Kita tadi bincang-bincang itu sambil kuliah, kerja. Sambil kuliah kerja. Ya, benar Pak. Iya. Ya. Itu awal cerita gimana nih? Gimana? Jadi pertama Fran kuliah ya Pak ya. Pertama sebelum sebenarnya kalau misal kerja kuliah ini sebelum kerja ini sebelum kuliah Pak. Kerja ini sebelum kuliah. Dulu jadi Fran dari kelas 6 SD lah, dari awal masuk SMP Fran jadi tante, adik dari mama. Iya. Jadi kan punya warung nasi. Iya. Nah, pas punya warung nasi, Fran bantu-bantu ini Pak, kayak bungkus nasi, kayak masak gitu kan Pak. Iya. Jadi udah terbiasa dengan pekerjaannya seperti itu. Iya. Nah, terus sampai Fran kuliah, Fran mau masuk SMA, sampai masuk kuliah, Fran masih tetap kerja. Jadi kan waktu itu Fran kuliahnya di Bukit Tinggi di belakang Balok UNP. Sabtu Minggu tuh harus pulang karena Sabtu Minggu kerja, gitu Pak. Sabtu Minggu kerja? Sabtu Minggu kerja. Tapi enggak lelah tuh. Karena udah biasa mungkin ya Pak ya. Karena udah mungkin biasa. Iya, Jadi betul. bolak-balik setidaknya itu nambah uang jajan lah Pak ya. Iya. Iya. Tapi ada uniknya kayak gini, Franz. Orang termasuk ini milenial atau Gen Z ya? Kalau yang sekarang ya Pak. Kayak Franz kayaknya milenial ya? Mungkin masuk milenial sih Pak. Iya, kalau di atas 80-an ke sampai 2000-an berapa katanya milenial. Iya, kalau setahu Fran ya Pak ya, kalau bisa Gen Z itu kan udah tahun 2000. 2000 ke atas kan? 2000 ke atas. Iya deh milenial. Iya. Itu rasa malu, rasa segan nggak ada, Fran? Enggak sih Pak. Enggak. Jadi tengah orang-orang zaman sekarang kan main, happy ngumpul-ngumpul bareng. Franz harus menguras waktu dan pikiran kan? Iya Pak. Iya Saat Pak, itu nggak pernah ada penyesalan gitu? Enggak, kalau misalnya penyesalan nggak ada sih Pak sebenarnya. Karena pertama itu salah satu yang menyebabkan atau salah satu faktor yang seperti itu, pertama itu dari kecil udah dibiasakan lah Pak sama orang tua. Dididik ya? Dididik yang seperti itu lah gitu. Ditambah lagi biasanya dulu apa-apa yang Fran pengen gitu, mau HP, mau kamera, mau ini, kamu harus berusaha, coba dulu. Gitu ya? Ya, harus berusaha. Nanti kalau misalnya udah bukan nyerah, berkurangnya atau apa, baru ibu tambah, baru dari situ nabung, kayak pokoknya bekerja, kayak gitu-gitu Pak. Dari situ Pak. Jadi karena itu menjadi terbiasa dan gak terbeban lah Pak. Ya Allah, ini unik sekali nih. Ran, luar biasa Ran. Kita sekarang masuk kepada cerita tentang, kita bicara tentang content creator. Dan creator itu di mata Fran seperti apa sih? Oke Pak. Awalnya seperti apa coba deh?
Jadi ini alurnya dulu ya Pak ya. Ya, sebelumnya. alurnya boleh. Ya, alurnya. Jadi kan waktu itu kan Fran bekerja kan Pak. Jadi sambil kuliah, jadi kuliah Fran tuh tinggal satu, itu skripsi. Dan skripsi itu lumayan memberikan keringat yang sangat panas Pak. Karena otak ya Pak ya, Otak, ya, walaupun betul. satu mata kuliah Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi rada-rada stres waktu itu Oke, Pak. Sampai beberapa kali adalah kalau misalnya namanya skripsi dimanapun ada yang lancarnya, ada yang Iya, enggaknya kan iya. Pak. Jadi Fran sempat stres juga waktu itu. Sempat stres ya? Stres kayak udah nggak usah dipegang-pegang dulu lah skripsi selama 2 bulan 3 bulan gitu. Oke. Terus di rumah aja waktu itu. Iya. Terus saya mau ngapain? Karena Fran kerja cuma Sabtu Minggu, jadi Senin sampai Jumatnya ngapain ya gitu kan Pak. Jadi mikir-mikir. Jadi kebetulan Fran juga yang namanya milenial ya Pak, Iya, nggak iya. ada orang sekarang tuh yang nggak punya HP. Iya. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua yang sering Fran lihat itu kayak Fran ngelihat contohnya TikTok yang Oke. sekarang tuh salah satu media sosial yang tinggi itu selain Instagram, TikTok juga TikTok ya Pak ya. ya. TikTok. Nah dari situ tuh Fran ngelihat konten-konten orang kayak banyak lah Pak. Salah satunya namanya Day in My Life, kayak kehidupan sehari-hari seseorang itu. Oh, kehidupan seseorang sehari-hari ya? Ya jadi kayak di situ tuh ini tertarik juga nih kayak kayak gini. Sebelumnya Fran juga suka bikin-bikin yang konten-konten ngedit-ngedit gitu Pak. Oh, memang hobi? Iya hobi Pak, benar hobi. Oh, Hobi. gitu. Ini kayaknya bisa nih. Pokoknya ngedit sebentar. Itu ngeditnya memang ngedit yang produktif. Ngedit iya Pak, iya Pak. Kan ada juga game atau apa kayak gitu. Enggak tertarik dengan game sih atau gimana? Kalau game sebenarnya enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak. Oke, enggak ngaruh ya. Enggak Pak. Oke, lanjut. Edit. Oke, Gila. edit. Pas diedit ini kayaknya ini keren juga sih. Ini penontonnya kok bisa jutaan ya. Ini menangnya di mana gitu. Sampai mikir awalnya begitu. Iya Pak. Oke. Ini menangnya di mana? Kok bisa lah orang tertarik sama konten-konten beginian gitu Pak. Jadi Fran cobalah. Waktu itu Fran cobanya itu iseng-iseng lah Pak. Pertama dari konten pertama, kedua, ketiga kayak Fran coba aduh. Penontonnya 10, 12 orang. Oh, awalnya juga orang. begitu Iya, ya? Pak, benar Pak. Oke. Udahlah. Jangan ambil inilah, jangan ambil. Yang penting kita suka gitu. Yang penting untuk diri kita sendiri. Saya bikin konten, saya ngeliat sendiri udah nggak apa-apa. Yang Kepuasan penting, diri ya? Kepuasan sendiri itu. Oke, ya. oke. Kepuasan diri sendiri. Hah? Terus Fran coba belajar terus dari TikTok nih kayak gimana ya ngeditnya kayak gitu-gitu terus tambah-tambah ya Pak ya. Kayak riset lah gitu ya. Iya Pak, benar Pak. Oke. Ini awalnya kok bisa nonton orang sampai terakhir kayak gimana caranya gitu-gitu. Jadi Fran coba bikin peningkatan terus dari situ tiba-tiba waktu itu kan Fran setiap bulan puasa itu jualan lauk Pak. Lauk kayak kerupuk, kayak mie, kayak yang biasa-biasa orang jual bungkus. Itu di mana, Franz? Di kampung Pak. Di kampung. Iya. Di Batu Sangkar. Di Batu Sangkar. Oke. Kayak ini ya pasar Pabukon itu ya. Bener Pak. Oke. Oke. Terus Dari situ kan Fran cobalah Fran bikin kerupuk cabe Iya. sama kuah. sama Timun. mie goreng. Mie gitu, Pak. goreng, Nah, oke, mie goreng. oke. Jadi kan ini kayaknya kalau misalnya anak muda kan saya mau bikin sesuatu makanan kayak gini nih. Ya udah saya bikin aja konten. Kan nggak ada juga tuh, nggak banyak juga tuh yang muda yang bikin kayak gini ya. Gitu. Jadi dicoba lah Pak. Pas 1 jam langsung bunyi tuh Pak. TikToknya notifikasinya. Teng. Ini apa nih gitu Pak. Jadi pas coba lihat ini kayak banyak orang menyukai itu Pak. Konten itu kan. Iya. Konten yang cuman beberapa menit tapi kayak itu terus komentarnya alhamdulillah bagus-bagus semua gitu kan. Dari situ kayak bikin semua ini bisa nih. Ini walaupun cuman satu ini Pak, cuman satu yang penontonnya banyak tapi udah jadi kayak seperti artis gitu. ini pembangkit semangat awal ya. Iya, makanya ini kayaknya bisa nih. Saya bakal jadi artis nih akhirnya gitu Pak. Padahal cuma satu ya Pak. Satu, ya, betul. Besoknya saya Fran coba lagi, Ya. bikinnya lah kok dikit. Oh gitu. Ini kayaknya gagal nih jadi artis gitu. Dan itu nggak surut Pak Fran bikin. Pantang surut ya. Pantang surut. Yang kedua nonton berapa orang? Ya nonton tuh lumayan sih Pak. Yang pertama tuh kalau nggak salah 700.000 yang pertamanya tuh. Yang pertama sampai 700.000. 700.000. Wow. Yang kedua tuh lumayan sih. Yang kedua tuh 200 ribuan Pak. 200 ribuan ya. 200 ribuan. Dan Fran bikin konten yang kedua itu tentang kehidupan sehari-hari jualan nasi.
Kehidupan sehari-hari, jualan nasi. brandnya itu. Oh enggak Pak, Nama? kan di tempat tante friendnya itu Pak yang jualan tuh. Oke. Jadi kan friend nolonya kan Sabtu Minggu kan Pak. Oh iya. Saya bikin konten aja lah, siapa tahu menginspirasi lah. Iya. Naik juga kan, yang ketiganya kalau nggak salah Pak. Yang ketiganya, aduh kok sepi gitu Pak. Oh, ketiga sepi ya. Sepi, udahlah coba aja dulu. Yang penting kita seneng, yang Tetap penting apa? kontennya isi kontennya tetap sama. Tetap sama Pak. Tapi Harus sepi? konsisten. Iya sepi. Oh, Ada 3. itu apa sih penelitian kok sampai sepi awal? Jadi apa ya Pak ya? Baju ngaruh nggak ketika itu? Bisa jadi Pak. Oh iya, Karena baju pertama dengan baju kedua sama, jangan-jangan nih. Enggak ya. Enggak sih Pak. Cuman kan kita sebenarnya ada unsur-unsur psikologi juga di sini sebenarnya untuk menarik hal-hal yang seperti itu Pak. Apa sih? Contohnya yang kayak apa ya Pak? Kayak ini menurut Fran ya Pak ya. Iya. Karena contohnya warna baju menyesuaikan juga kayak gimana kita ngobrol kayak menyesuaikan juga kayak gimana sih orang tertarik. Contohnya yang baju, contohnya Fran makan-makan misalnya Oh Pak. iya. Gaya makannya itu loh sahabat. Benar Pak. Ini enak banget. Wih, cara begitunya tuh bosnya. Ngiler kita ngiler. Ditambah memang tampangnya yang kagak. Iya. Kayak kita ini udah robek. Ini yang dirobek wajahnya dulu atau makanannya? Oke. Dari situ lah Pak. Jadi coba-coba terus nyangkut lagi nih pas di Bukit Tinggi. Naik lagi tuh TikToknya Pak. Naik sampai 200-300 ribuan waktu itu. Padahal kan iseng-iseng awalnya Pak. Terus sampai di salah satu rumah makan lah Pak. Kayak ngonten misalnya Fran keseharian Fran sehari-hari dari awal bangun di kosan, terus nyapu kosan gitu kan sampai sampai beli gitu? makan. Ya, kayak kontennya kayak gitu Pak. Iya. Sehari-hari kita kan. Oh, menarik bagi orang itu ya. Menarik Pak. Kita juga Kaci operator nih, kita bikin juga ya. Hello guys, hari ini kita kedatangan tamu guys gitu. Menarik bagi orang ya. Iya, Kayak begitu risetnya ya. Sampai Fran orang jualan tuh besoknya Fran kembali lagi ke sana Pak. Wah ini yang kemarin, ini ada yang kemarin yang bikin konten itu. Iya Bu itu. Oh yaudah ya perdana itu Pak. Perdana kali itu. Ini apa? Nasi kan Fran beli nasi tuh Pak. Iya. Ini nasinya gratis aja deh. Gitu. Dari situ tuh Pak. Mulai dapat gratis nih. Ini dapat gratis nih. Perasaannya gimana ketika itu? Kayak gimana ya Pak ya? Kayak ini kayak gimana ya Pak? Nggak bisa berkata. Bangga Pak. Bangga Bangga. Soalnya kan Haru lah ya. Ya haru Pak. Soalnya di salah satu bikin harunya itu yang warungnya ibu tuh lumayan dikenal juga. Jadinya ini ya tempat yang misalnya ada orang nanya tuh Pak. Iya. Bu apa? Warung ibu nih masuk konten kemarin Bu. Konten abang ini Bu. Dari situ Pak. Oh iya. Oh gitu Dari situ. ya. Iya. Sampai Fran setiap kali keluar waktu itu ya Pak, kebanyakan penontonnya itu warga Bukit Tinggi lah. Iya. Warga Bukit Tinggi. Sampai Fran keluar waktu itu, ini abang nih, ini abang Coy nih. Jadi nama TikTok Fran itu kan Bang Coy gitu. Oh, Bang Coy. Namanya. Bang Coy. Iya. Wah, segi nama juga ngaruh nih kayaknya. Kenapa nggak Bang Friends gitu ya? Oh, itu juga jadi pengambilan nama juga menentukan ya? Menurut Friends. Iya, jadi nggak sengaja juga tuh Pak. Jadi yang di konten Fran itu kan voice over yang ngisi suara itu kan terakhir itu Pak. Iya. Jadi kebanyakan Fran ngomongnya itu pakai Coy. Halo Coy, hari ini aku bareng teman-teman aku pergi ke sini Coy gitu. Jadi kan Coy ini kayak menarik. Jadi orang kayak di komen iya. Bang Coy namanya. Dari situ diberi nama Bang Coy gitu, sampai Iya, sekarang. tapi kayaknya ringan sih. Orang nggak tahu Friends sih kali ya. Orang taunya Coy. Bang Coy, iya. Bang bener. Coy. Iya ya, ringan, bahasa namanya ringan ya. Oke. Nggak sengaja itu ya, Nggak Pak. sengaja ya. Nggak sengaja. Oke. Iya. Berarti jadi terpikir begini. Berarti sebenarnya Fran melihatnya gimana nih? Berarti dunia kreator sebenarnya mempengaruhi tingkat marketing. Hah? Iya. Oh iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau di dunia viral ini juga kadang-kadang bisa mempengaruhi brand juga sebenarnya. Iya benar Pak. Iya. Soalnya kalau menurut Fran sekarang tuh apapun itu dari pekerjaan, dari ilmu, dari kulineran, pokoknya dari usaha atau apapun di zaman sekarang itu nggak ada yang nggak punya namanya smartphone. Itu tuh bisa menghasilkan gitu Pak.
Iya, Soalnya gini Pak, kalau misalnya kita mikirnya di waktu selang-selang waktu istirahat orang pasti megang HP. Oh iya ya. Iya Pak. Pasti lihat konten. Pasti lihat konten. Pasti yang menarik. Pasti yang menarik. Pasti yang unik. Pasti yang unik. Oh iya iya. Dari istirahat dari orang kan ada tuh jam-jamnya tuh Pak. Iya, Misalnya iya. kayak Kalau sebenarnya pakai strategi jam ya kalau orang iya lihat? Pak, banyak banget strateginya tuh Pak. Apa sih? Ah, nih berbagi nih, Frans. Oke. Jadi kan contohnya di TikTok ini kan friend apa ya, khususnya itu ke TikTok ya, kebanyakan Iya. Instagram, TikTok ada namanya stack video, sebanyak Iya. YouTube banyak kan Pak gitu. Iya. Jadi kan karena friend itu fokusnya ke TikTok, ada beberapa sebenarnya yang bisa kita pelajari untuk ini naiknya apa gimana Pak? Biar naik ya. Iya, biar naik. Boleh deh semuanya, gimananya, sisi lemahnya, sisi Oke baiknya. Pak. Kenapa Frank pilih TikTok? Yang pertama tuh ada namanya yang fitur di TikTok tuh ada namanya FYP atau untuk kamu. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang yang kita buka itu tinggal scroll keluar tuh Pak semuanya. Oh gitu. Acakan. Random dari Iya, iya. sistemnya itu random. Iya, iya. Random yang menentukan siapa dari jutaan konten itu kan kita bersaing Pak. Siapa yang bakalan bisa menarik penonton lebih banyak. Oh gitu. Ada itunya Pak, ada apa namanya? Ada Syaratnya. caranya, triknya lah gitu Pak. Dari friend belajar dari orang juga sih Pak sebenarnya. Oh, gitu. Ya ada beberapa teman konten kreator juga. Boleh dibagi juga nggak trennya gimana sih, Fran? Orang yang dibilang FYP itu ya. For you pack gitu. For you pack. Jadi halaman untukmu. Iya, benar. Oh, for you pack. Jadi kalau di YouTube ada juga nggak Pak yang kayak scroll Iya, gitu kan? iya, iya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh, gitu. Jadi dari situ yang pertama contohnya Pak. Contohnya ini sedikit ilmu ya Pak Iya, ya. iya. Ini sebenarnya gimana ya Pak? Boleh. Sebenarnya friend belum apa-apa sebenarnya Pak. Enggak, ini udah keren nih, udah keren. Ini kita berbagi. Jadi kita sisi lain ini memang inspirasi, Oke, Pak. informasi dan edukasi. Edukasi. Oke. Jadi awalnya contohnya friend konten friend tuh ada 1 menit. 1 menit. 1 menit ya. Dari pembukaan video sampai 5 detik pertama, gimana caranya kita mikir gimana caranya biar orang nonton sampai terakhir Pak. Oh, Contohnya gini. Contohnya friend bikin konten tentang makan-makan. Iya. 5 detik pertama gimana caranya friend bikin template-nya itu bener-bener orang bikin penasaran sampai terakhirnya. Itu yang bikin susah Pak. Yang bikin susah. Contohnya gini Pak. Contohnya Bisa masuk judul nanti ya. iya bisa. Judul Bisa. kemudian gambar atau ekspresi apa yang mempengaruhi orang. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Contohnya 5 detik pertama tuh. Kalian tahu nggak sih bakso sebesar bola kaki ada loh di Bukit Tinggi? Mau tahu di mana? Nah, jadi Pak. Jadi kan orang penasaran. Di Mako gitu Pak. Oh gitu. Gimana sih ini? alamatnya di mana sih? Iya. Ini sama kayak opennya. Ya, Opening ya. Ya, Opening. benar, Pak. Oke. Itu yang paling sangat mempengaruhi menurut friend ya Pak ya. Iya. Itu Jadi kita mikir dulu itu apa yang kita bicarakan. apa yang kita bicarakan dan apa yang bikin orang ini nonton sampai terakhir. Karena sistem dari TikTok itu pertama itu dia akan ngebagiin ke orang banyak yang lebih banyak lagi apabila konten kita itu pertama banyak like-nya. Yang kedua banyak orang nontonnya dari awal sampai akhir. Itu bisa diketahui mereka ya? Iya, bisa dikatakan. Bahkan kalau contohnya Frank ini Pak. Penonton Frank pertamanya itu 100 orang. Iya. Tapi yang nge-like-nya tuh 90 orang. Berarti yang enggak nge-like 10 orang. 10 orang. apa. Oke. Jadi situ ini kebanyakan ini kayaknya menarik nih bagi orang sistem itu, Pak. Iya. Dari sistem itu Walaupun 100 orang, tapi yang nggak nge-like cuma 10 orang ya. iya, Ratingnya jadi tinggi kan? ratingnya bisa jadi tinggi. Salah satunya itu dari like, terus dari video itu disimpan sama orang lain, sama di-share sama orang lain ke Jadi orang. bisa diketahui tuh di situ. Bisa diketahui, Pak. Oh, friend juga bisa mengetahui berapa disimpannya atau hanya sistem? Bisa diketahui, Pak. Dan jadi di situ sistem tuh kayak memberi settingan ini kayaknya lebih disukai banyak orang nih soalnya banyak like, banyak di-share ke orang lain. Makanya di For You Pack yang halaman untuk kamu tuh makin banyak disebarnya, Pak, sama sistem itu sistemnya sendiri, Pak. sendiri ya. Jadi nggak perlu hashtag FYP gitu?
Kalau menurut Fran nggak perlu sih Pak. Nggak perlu ya? Tapi itu fungsinya kalau gunanya ya bagi Fran FYP. Contohnya hashtag FYP atau hashtag Aspen. Aspen, Nah, ya. jadi kalau setiap orang mencari yang di pencarian di atas, setiap orang mencari hashtag Aspen, yang keluar Bapak. Kalau cuman Bapak yang punya Aspennya. Oh, gitu. Gitu. Tapi kalau untuk menentukan banyaknya kayaknya Enggak ya? enggak Pak. Karena semua orang sudah ketik FYP gitu ya. Nah, ya itu Pak, itu tergantung dari konten kita kayak gimana Pak. Wow, dahsyat nih sahabat. Tapi memang berawal dari hobi gitu ya. Hobi Pak. Berarti hobinya ngambil gambar. Berarti hobi moto dong, moto. Hobi Video. moto, video sama editing. Editing. Iya. 3 syarat sahabat. Satu lagi nih Pak. Apa tuh? Ngobrol lah Pak, kayak ngisi-ngisi suara. Oh iya ya. Apa kalau Voice overnya. Voice over ya? Ah. Oh iya, voice over. Iya. Oh iya, ya suara di belakangnya berarti. Iya. Iya. Suara depan ini tunggu, Pak. Iya. Gitu. Tapi enak loh sahabat nih dengar, nanti simak videonya. Apa nama channelnya, Frans? Yang punya Fran Pak. Ya? Kalau di TikTok namanya Bang Coy, BGCOYYY. Nanti kita hashtag di bawah nih video ini ya. Loh, aduh, menarik banget ya. Jadi memang tapi begini lah, Frans. Kan ada orang, cepat putus asa. Berarti ini Frans melihat dunia ini kan ada juga dunia berarti melihat dunia marketing ini dengan dunia teknologi zaman sekarang itu cukup menentukan di mempengaruhi ekonomi, Bre. Sangat Pak. Sangat ya? Mempengaruhi itu. Ya. Soalnya sekarang tuh orang nggak perlu lagi, contohnya ya Pak ya, jualan. Contohnya nggak harus orang tuh jualan sekarang tuh di tengah kota atau di pinggir jalan. Soalnya orang sekarang ini pertama kan kesempatannya itu kan ketika orang istirahat, orang nge-scroll Pak. Contohnya Fran nih, kenapa bisa dipakai jasa content creator untuk bikin video? Contohnya Fran punya lapak bukan di pusat kota misalnya kan Pak. Iya. Di suatu gang, masuk lagi gang gitu. Jadi kan kalau misal kita, ini menurut Fran ya Pak, kita ngerepin orang lewat itu kayaknya sepi gitu Pak. Betul. Jadi dari situ orangnya mikir, mending cara coba deh kayak bikin ke orang lain, dibikin video kan dengan cara nggak harus keluar, orang muter-muter pakai motor, orang udah tahu nih di mana letaknya ini gitu Pak, di mana di sini ada nih, di gang ini nih ada nih, di sini gangnya nih kayak gitu. Berarti kalau begitu nggak salah dong kantor Aspen kita ini di pinggir kota, nggak salah. Nggak masalah Pak. Iya. Nggak masalah. kita ini dulu. Kalau misalnya untuk kayaknya ini lembaga zakat, kan ini kan lembaga zakat, lembaga kemanusiaan. Itu kira-kira friend yang terpikir untuk opening pertama 2 detik 3 detik tadi apa sih coba? Ini contoh nih. Ini kan lembaga zakat menerima infak sedekah dan menyalurkan begitu kan, ngelola zakat, infak dan sedekah bagi orang yang mau. Contohnya gimana sih cara ngajar? Gitu Pak. Contohnya yang menurut friend ya Pak ya. Dari 2 atau 5 detik pertama. 5 detik pertama. Ini kita minta dulu gimana cara dia berpikir nih. Apakah butuh perenungan lama? Lumayan juga. Lumayan ya. Tapi memang harus mikir dulu ya. Mikir Pak, sampai stres bisa juga kayaknya. Tapi kalau dipikir sejenak, misalnya dalam hitungan 5 detik misalnya, tak gitu. Ini kan kita coba nih. Pak. Ini bukan aslinya itu. Apa yang terpikir contoh? Ternyata zakat kita bagikan yang kita bagikan mempengaruhi apa ya Pak ya? Contohnya kayak bikin orang penasaran gitu Pak. Ternyata zakat yang diberikan hilang nih. Contohnya Pak, ternyata uang zakat yang kita kumpulin hilang nih gitu Pak. Contohnya gitu. Iya. Ternyata pas di kontennya sebenarnya nggak hilang. Iya. Gitu contohnya. Tapi bikin penasaran dulu ya. Bikin penasaran Pak. Ternyata nggak hilang. Ini disembunyiin sama ini nih. Cuman kadang-kadang kan ada orang tuh Pak. Mikirnya ini ada pencurian lihat aja sampai terakhir itu ada gempa di video terakhir, sampai orang contohnya yang mana Jepang, yang mana ya, bagian mananya videonya itu gitu. Cuman udah dibikin judul ini gempanya mencelakakan 1 orang di bawahnya, terus cuman CCTV videonya terus orang bakalan pelongo-pelongo sampai nonton sampai terakhir ya Pak ya, padahal cuma itu doang ya Pak ya.
Oh iya. Jadi dibikin penasaran dulu ya. Bikin penasaran Pak. Dan itu friend lebih susah sih Pak. Cara Oh jadi mikirnya itu memang gimana. butuh perenungan, kemudian berpikir. Oh iya benar nih. Akhirnya jadi berpikir produktif juga kita Iya ya. Pak, bener Pak. Ah iya. Sama kayak tibanya orang biasanya yang di pasar Pak, orang yang jual obat-obat yang kayak obat apa gitu kan Pak. Gimana kayaknya orang menarik kan ditesnya dulu kan Pak. Ditesnya ini bisa nih bengkok tangannya atau apa gimana nih cara ditesnya gimana cara bisa itu bisa kesini gitu Pak. Wah, kita jadi terpikir nih, otak kita jadi muter-muter dibikin bisiki friends ini. Tapi sampai sekarang Fran masih belajar Pak. Iya, iya. Artinya kayak gini loh, Frans. Kita menariknya itu adalah memang cara berpikirnya itu loh. Cara berpikirnya memang di luar kotak. Iya. Ya, ini dan untuk merenung membuat sebuah ide, kan ide itu mahal ya, Iya, dan itu benar, butuh Pak, benar. merenungkan bagaimana, jangankan buat yang seperti tadi ya, buat thumbnail aja. Kadang setengah ini kita ya. Ampun gitu Pak. Iya susah ya, tapi menarik nih. Tapi begini, berarti kalau pernah dibayar, maksudnya kayak gini nih, pernah di jasanya dipakai orang kah? Alhamdulillah pernah Pak. Alhamdulillah. Wih, iyalah 2,9 juta penontonnya. Tapi itu kan kalau misalnya dari konten kreator gitu kan naik turun ya? naik turun. Jadi gimana caranya kita bisa setidaknya itu konsisten Pak. Oh konsisten. Atau bagusnya itu naik. Oke. Tapi kalau misalnya udah landai ke bawah tuh kita mikir lagi nih Pak, ini kok kontennya Oh gitu ya. Jadi mikir terus kita ya. Jadi memang berpacu kreativitas di dunia maya ini kalau iya Pak, kreator bener ya. Pak. Karena kan banyak sebenarnya orang itu yang menyukai seni kreativitasnya seperti ini Pak. Jadi dari situ kita bersaing yang mana yang paling bagus, yang mana yang paling menginspirasi, mana yang paling kreatif, inspiratif, betul gitu ya. Pak. Frans, ada kan, mohon maaf nih, kadang-kadang orang nggak pede dengan wajahnya. Bisa nggak wajah tidak pede itu kita buat jadi unik? Bisa Pak. Oh iya ya. Bisa. Kayak gini Pak. Kalau Gimana? menurut Frank Pak. Ini sebenarnya nggak ada risetnya sebelum, tapi Frank berpikir kayaknya ini yang mempengaruhi gitu kan Pak. Jadi contohnya kita nggak pede nih Pak, nggak pede. Kita harus mengetahui dulu diri kita kayak bagaimana Pak. Oke. Contohnya gini, setiap orang, setiap manusia itu pasti mempunyai sisi yang unik. Oke. Sisi yang unik itu kalau bisa kita berpikir jernih, kita bisa memaksimalkan apa yang menurut kita itu kurang, padahal menurut orang itu lebih. Kita harus mengetahui di mana titik kita itu sesuatu yang unik itu Pak. Oh gitu ya. Contohnya misalnya kan Pak, Fran misalnya nggak pede nih Pak, nggak pede, contohnya gendut. Oke. Gitu. Iya. Ya, itulah Pak. Iya. Gendut atau ini gimana sih caranya biar orang nih sesuatu ini sebenarnya bahan bully, tapi ini bisa menjadi unik bagi Fran. Gitu. Salah satunya mungkin Fran pikir bikin konten sesuatu bentuk desainer. Desainernya tuh biasanya desainer tuh kan orangnya kayak modeling misalnya kan Pak, cewek cowok. Desainer tuh biasanya kan orangnya cantik-cantik. Betul. Orangnya ganteng-ganteng gitu. Sementara kita gendut gitu kan, kan unik gitu Pak. Iya. Jarang loh ada sesuatu desainer itu yang fashionable itu yang gendut. Biasanya ganteng, yang ramping ininya, yang baru dipasang baju jadi keren ya. Bener, Pak. Tiba-tiba jadi gendut. Tapi itu diambil sebagai keunikan. Keunikan Pak, karena betul, sebenarnya itu peluang besar Pak. Karena kalau cantik ganteng jadi sesuatu fashion kayak gitu biasa sebenarnya. Betul. Karena unik. Terus kan yang penonton atau yang sebagai penonton itu kan nggak semua orang itu ramping, nggak semua orang itu ganteng. Maksudnya nggak semua orang itu cantik, ganteng. Terus yang penontonnya badannya gendut, inspirasinya dari mana gitu kan Pak ya? Jadi kalau seandainya yang kayak yang bagus-bagus terus, orang yang gendut nggak percaya diri juga dia nanti kan? Ya nggak usah lah, nggak ngapain juga saya lihat sampai terakhir ini. Ini kan badannya ramping. Badannya ramping, ini nggak sesuai lah kontennya sama saya gitu kan Pak. Jadi berarti pasaran kita itu ke orang yang serupa dengan kita. Gitu. Iya betul. Kalau dari pikiran Frank kayak gitu sih Pak, itu kan sesuatu yang kita anggap kurang, malahan itu menjadi bermanfaat bagi orang dan
menghasilkan mungkin bagi kita gitu salah satunya Pak. Iya. Wah, hebat sekali nih sahabat. Saya jadi terpikir nih, saya Udario ya. Oh, tahu. Udario itu orang Solo tuh, Franz. Orang Solo Pak. Iya. Pak. Cuman sering bikin konten Bukit Tinggi ya Pak. Tinggi. Iya. Di kemana-mana tuh. Iya. Bapak kan masalah juga orang Solo kan. Oh, iya Pak. Tapi belum pernah ketemu mau Darian. Tapi memang Balabo ada Balabo yang jual baju itu. Kan dia bikin kan namanya tuh video ini kayaknya kontennya dia ini. Tapi katanya mengaruh. Iya. Artinya kalau Bapak pikir kayak gini nih, Friends, dengan adanya konten kreator ini cukup menarik sekali. Luar biasa nih. Endorse-nya ya, di endorse ya. Apa namanya tuh? Iya Pak, endorse. Endorse ya. Endorse. Sekarang namanya endorse ya Pak. Endorse ya. Tapi pernah di endorse enggak dengan perusahaan-perusahaan atau sejenis merek terkenal, pernah nggak? Ada sih Pak. Sudah ada. Sudah. Berarti sudah mulai ada angka-angkanya dong. ranks berapa sih? Gimana? Kalau boleh. Kalau ini ya Pak ya, sebelum masuk ke sana kan Pak. Sebenarnya Fran mikir kalau hal yang seperti ini kan sebenarnya menghasilkan. Iya. Tapi perlu dicatat sebenarnya ini kalau menurut Fran jangan dijadikan ini sebagai garis dasar kita untuk Nyari duit. penghasilannya, nyari duit. Soalnya itu tuh kan naik turun. Oh, iya, Kalau misal kita hanya terfokus kepada itu Pak, nanti saingan kita banyak kayak gimana. Jadi ya seperti itu loh Pak. Bisa stres ditinggal penonton ya? Bisa. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah kita berpikir kayak itu yang jadi penghasilan utama. Tapi itu jadikan hobi, dan kita mikirnya harusnya kita bisa mikir itu adalah sesuatu bonusnya dari apa yang kita hobikan. Iya. Nah, dari situ kan kita tekanan kita nggak terlalu itu loh Pak, karena kita udah mikir awalnya itu ini hobi yang menghasilkan. Oh iya. Jadi kalau hobi berarti kita terpuaskan, ditonton dan ditonton, kita senang. Kita senang. Iya, Pak. Tapi kalau nyari duit, sudah payah-payah mikir, ternyata di luar dugaan ada ditonton orang, kita stres. Iya, benar Pak. Tapi kadang kan ada juga orang yang emang mungkin dari situ rezekinya kan, Iya, Pak. betul ya. Enggak juga menutup kemungkinan kalau misalnya konten kreator itu itu salah tuh kalau pemikiran gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu. Cuman biar kita nggak stres, biar kita nggak apa, karena ini digital. Iya. Karena setiap tahun, setiap detik, setiap hari lawan kita itu bakal ada terus Pak. Kalau siapa berhenti berkreativitas, maka dia akan dipacu. Terancam, iya. iya. Betul ya. Iya Pak. Jadi nggak boleh berhenti menganalisa nih. Bener Pak, bener. Harus kalau bahasa sekarangnya itu lebih upgrade terus. Betul, upgrade terus ya. Upgrade terus. Tapi kalau patokan TikTok siapa yang paling jadi patokan? Kalau di banyak sih Pak sebenarnya ya? inspirasi Fran tuh. Oh banyak ya? Banyak Pak, banyak. Salah satunya itu adalah konten-konten yang di ibu kota biasanya tentang makanan-makanan gitu. Dari situ, wih ini unik, bagus lah gitu. Ini salah satunya itu juga membantu orang juga ya Pak ya. Oke. Nah, gitu. Bener nggak Franz jadi TikToker yang pada akhirnya suaranya itu? Contohkan satu makan, ini ada lauk misalnya. Ini ayam lada hijau. Oke, seperti itu gaya Franz Yandi itu kita boleh nggak? Gayanya seperti apa sih? Boleh. Masih ingat nggak? Seperti apa sih, Franz? Sebelum Fran bikin mengisi suaranya, itu biasanya Fran biar lebih gampang, biar lebih enak Fran ngomongnya itu, Fran harus pakai gini Pak. Kayak apa namanya sih sebenarnya? Gestur tubuh. Gestur tubuh. Karena kalau misal Fran kayak gini aja ngomong, itu bakalan kelihatan kakunya. Oke. Dari situ. Berarti Franz juga sebenarnya gestur tubuh menentukan dari inspirasi. Pak. Iya, menentukan. Biar lebih leluasa. Tapi walaupun tidak maksimal seperti apa contoh nih. Oke, Pak. Ada ayam nih, ayam. Okay. Ini ada ayam besar. Ya, ada cabai hijaunya. Oke. Contohnya gini ya, Pak ya. Ya, oke. Untuk teman-teman ada yang tahu nih, ternyata di Bukit Tinggi ada ayam 1 ekor yang cabenya enak banget. Benar nih, benar luar biasa. Gini Pak, enak banget ya. Tapi kayaknya beda ini ya, beda usia kali ya. Kalau bapak kalian teman-teman untuk makan di Bukit Iya, cocok juga. Tapi bisa sebenarnya sih Pak. Bisa ya.
Karena menurut saya Pak ya, contohnya ya, Iya. yang kulineran. Kulineran biasanya muda-muda. Berarti yang uniknya dari Bapak Apa tuh? Bapak sekarang ke selera muda. kan saingan Bapak nih muda nih, Iya. karena muda udah banyak. Iya. Bapak yang di sumber Bapak nggak ada, itu kan bisa. Oh ya unik ya. Karena Gimana suaranya tadi? Bagaimana omega tubuhnya? iya kayak. Contoh tadi. Ternyata di sini ada banyak banget sambelnya yang nggak teman-teman tahu, karena di sini memiliki 12 varian sambelnya yang enak banget. Kita coba dulu sahabat ya. Ini kita harus masuk dulu anak muda nih. Sahabat, ternyata di sini. Tapi menarik sahabat. Tapi ini jadi ingat nih nanti sahabat ya penonton mau yang mau promo ya. Mana tahu nih mau coba ya. Bersilaturahmi sama Franz di sini diundang nanti boleh ditinggalkan nomor handphonenya Franz ya. Kita kan tema jadi semangat kita saling menguatkan nih Franz. Salah satu misi Aspen itu bagaimana kita jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Iya, benar. Mana tahu nih menarik nih anak muda psikolog ya yang dia juga mahir konten kreator yang tampan ini. Belum psikolog sih Pak, Hah? sarjana. Oh, sarjana. Kalau psikolognya nanti ada ininya ya, spesialis ya. Iya, Pak. Iya, tapi Doain aja ya, Pak. sarjana psikologi lah. Sarjana psikologi. Aduh, Frans ini luar biasa. Tapi anak muda sekarang itu kan takut memulai. Di usia Frans ini benar nggak pemikiran Bapak nih? Bener Pak. Bener ya? Bener. Karena kan dia nggak gini, kau takut lah. Misalnya gini, ketakutan yang terlalu tinggi, takut lah ndak enak, dia dianggap ndak viral, dia dianggap gini. Bahkan kadang-kadang fotonya aja ini dikit, aduh gimana, aduh gimana, bener nggak? Bener. Itu apa sih yang ngaruhi? Apa ya? Yang pertama tuh Pak, sebenarnya kalau menurut Fran itu yang Fran bilang tadi tuh Pak, yang unik, yang sesuatu yang unik itu dijadikan ngapain juga ini. Kalau misalnya hobi kita ke sana, hobi kita harus tahu konsekuensinya apa. Kalau misalnya contohnya Fran yang kayak bikin video-video itu nggak bakalan bisa Fran keluar dari yang namanya yang sekarang tuh haters namanya Pak. Dibenci ya? Dibenci. Ya, dibenci. Aduh gaya lo, muak lihat lo, Bran. Iya. Ih, gitu ya. Suara suara cempreng gitu ya. Jadi ingat tukang ini jual lemang apa nama lamang. Siapa dulu yang awal-awal itu kan dicemooh-cemooh tuh ya? Yang si apa? Yang orang Payakumbuh ya? Iya Payakumbuh. Bang Angel. Kak Angel. Angel. Bener ya? Ya, Dulu bener. masih ingat tuh. Nah. Dia dicemooh-cemooh. Iya, bener, Pak. Dibenci-benci. Iya Dibenci. ya, akhirnya dia naik juga. Yang Naik bencinya sekarang. tidak naik juga. Iya. Bahkan sekarang banyak fansnya ya Pak ya. Iya banyak fans ya. Artinya begini ya, dan memang lucu sih kalau memang dibunuh. Yang kayak Fran bilang tadi dari gayanya gitu ya, dari cara dia bicara gitu ya. Ya mungkin awal-awalnya juga orang yang hobi cemooh nggak akan bakal jadi pendukung juga ya. Iya. Partai cemooh pasti nggak berdukung juga ya. Itu bakalan sebenarnya kalau udah Fran bilang sebelumnya, pertama kita harus tahan dengan hal-hal yang seperti itu kan Pak. Kalau misalnya kita mau ke dunia yang seperti itu, kita benar-benar harus siap lah Pak. Hal yang seperti pastilah ada siapapun yang jangankan itu Pak, hal yang kita post aja, contohnya di WA kan teman-teman kita tuh cuma teman-teman yang kita, misalnya kita post story, nggak jelek, ini jelek apa. Ada selalu ada komennya ya, komen negatifnya. Jadi kita harus siap, benar-benar siap dengan hal itu Pak. Kan banyak sekarang ini yang sampai cuman bullying, cyberbullying. Cyberbullying ya betul. Sampai bunuh diri, sampai begitu. Kalau misal kita belum siap dari mentalnya sendiri, dari kita sendiri, itu juga merugikan diri sendiri kita juga. Yang penting siap dulu mental ya. Siap dulu mental Pak. Dan Indonesia memang terkenal. Jangankan orang Indonesia sama orang Indonesia, tentara IDF aja stres dibikin. Iya benar. Benar ya? Sampai tentara. Karena di Indonesia sendiri seperti itu ya Pak. Iya, karena jauh cyberbullying. Iya betul. Aduh, menarik sekali nih. Yang terpikir bagi Friends ke depan, peluang apa untuk diri Friends sendiri? Yang terpikir nih, mau jadi apa ke depan? Pertama yang cita-cita ya Pak. Cita-citanya. Yang pertama itu untuk dasarnya itu Fran pengen dengan konten kreator, dengan yang Fran bikin video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu manfaat ya. Bermanfaat Oke. untuk orang lain. Yang kedua itu
dengan konten ini nggak bakalan, mungkin insya Allah nggak bakalan Fran tinggalin Pak. Oh, benar-benar mau dibawa nih. Mau dibawa Karena tadi hobi ya. karena hobi, Iya, jadi hiburan sekalian ya. hiburan sekalian juga Pak. Terus kalau bisa kan kemarin tuh Fran udah lulus kuliah juga Pak. Nah, coba-cobalah untuk apa ya? Jadi alat untuk melamar kerja ya. Ya salah satunya. Lo bakal diterima nih Fran di mana-mana nih. Karena gini, orang nih di mana siapa nama ini kayak gini ya. Berarti karena punya nilai tawar. Nilai tawar namanya kan? Itu yang namanya kan kontennya Pak ya? enggak untuk personal branding, personal branding. Nah kan masuk personal branding nih. Iya Pak. Mau lamar pekerjaan Pak, saya mau lamar pekerjaan. Dan saya ini seorang content creator. Dengan saya hadir di kantor Bapak, saya jamin nanti kantor ini akan viral begini. Orang nyari mas sekarang kan. keren. Insya Allah ya Pak. Insya Allah ya, friend ya. Oke, friend, kira-kira yang membuat inspirasi teman-teman kita untuk terus bergerak nih, friends, yang belum memulai nih, yang baru memulai, mungkin beberapa nasihat bagi terutama mungkin dia masih SMP gitu ya, yang atau juga nasihat supaya kan juga ada dunia digital yang mengaruhi oleh game. Mungkin nasihat digital dari friend untuk teman-teman nih. Yang pertama itu salah satu nasihatnya ya Pak ya. Ternyata digital ini tidak selamanya jelek gitu Oke. Pak. Karena setiap zaman, setiap kemajuan zaman itu pasti ada kemajuan digital. Oke. Dari situ kita harus mengetahui peluang apa yang bisa kita ambil digital itu sendiri. Oh. Contohnya yang Fran bilang tadi ya, mungkin ada dari beberapa teman-teman mungkin yang rasanya hobinya seperti ini. Jangan takut untuk melakukan hal itu Pak. Oke. Jangan takut, coba dulu karena dan jadikan itu sebagai hobi yang bagus. Yeah. Pak. Jadikan coba dulu. Kalau misalnya kita nggak nyoba, itu kita bakal ditakuti terus. Kayaknya nggak bisa, kayaknya bisa. Coba dulu, Yeah. karena kita sendiri sebenarnya nggak tahu kok Iya. uniknya itu kita di mana Pak. Mungkin karena orang yang menonton banyak tuh tahu di mana keunikan kita tuh Pak. Oh ya ternyata di sini keunikan saya gitu Pak. Jadi jangan ditakuti karena digital atau sesuatu konten itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain, menginspirasi juga. Iya. Terus manfaatnya yang lain itu juga banyak sih Pak. Dan juga Fran pesan karena digital ini nggak bakalan mundur Pak. Oh, Pasti gitu ya. bakalan Tuh, maju terus ya. Maju terus. Jadi manfaatkan keunggulan digital itu sendiri Pak. Wah, luar biasa nih sahabat. Boleh kalau begini kayaknya bukan Frans ya, Kak Frans ya. Kenapa Pak? Aduh, tiba-tiba Dia lebih kita muda ya, Pak, ya? Iya, kita lebih muda ya. Agar kita juga ini kayaknya kita juga masuk milenial lah gitu ya. Oke, Kak Frans Betul Pak. Karena menurut Fran kalau misalnya yang di content creator, kalau yang di digital ini sebenarnya nggak mandang umur nih Pak. Nggak mandang umur ya? Sampai Oke. dari muda, benar-benar muda sampai tua Iya. ini bisa alat digital ini menjadi Awet muda. sesuatu yang bermanfaat lah. Ya bisa ya, seperti itu Pak. Udah ya. Kayaknya Kak bisa, Seto Pak. kayaknya. Benar, Pak. Luar biasa inspirasinya agar kita memanfaatkan dunia digital tepat sasaran begitu ya, dan yang luar biasa tadi bisa menginspirasi kita semua. Tapi kita minta dulu closing statement dari Kak Frans. Iya. Silakan Kak Frans. Mungkin dari Fran sendiri kita memiliki sesuatu yang unik. Kita memiliki di diri kita masing-masing itu memiliki sesuatu yang unik. Nah, sesuatu yang unik itu mungkin menurut kita itu merasa kekurangan, tapi menurut orang lain itu adalah sesuatu yang unik. Bahkan itu bisa menghasilkan. Ya. Nah, itu yang paling penting adalah kalau misalnya mau terjun ke dunia digital yang seperti sekarang itu harus percaya diri, Pak. Harus percaya diri. Percaya diri yang paling utama, sama mental tadi, kekuatan mental kita. Iya. Itu aja ya. Iya. Baik, Kak Frans. Asik
kalau dengan anak muda ini ya, ini podcast yang berbeda kali ini ya. Tapi inspirasinya dapat kita nih, inspirasi, dan terus bagi anak muda terus berkarya, percaya diri, mulai saja dahulu. Iya. Insya Allah kalau insya Allah usaha tidak akan pernah Benar, Pak. mendustai hasil ya. Benar, Pak. Insya Allah ya. Insya Allah. Sahabat semuanya, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Sukses buat Kak Frannya, dengan jangan lupa cari mana TikToknya di sini ya. Sini, Pak. Di sini ya. Sahabat, akhir kalam, saya Zulfam Yadi. Dan saya Franz Bang Coy. Bang Coy mengucapkan terima kasih. Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.